Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zukrufatu Sifa Yuliana Elsa Rahman dari kelas 12 MIPA 6, absen 36. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan eksperimen, yaitu menanam biji jagung dengan media kapas. Saya akan mengamati bagaimana pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada biji jagung tersebut. Ikuti langkah-langkah saya ya. Sebelum melakukan penyemaian pada biji jagung, di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan. Saya punya kapas, punya biji jagung yang sudah saya rendam selama 3 jam lebih. Di sini saya ada air. Di sini saya juga punya 2 gelas plastik dan 2 gelas kaca. Oke, kita lanjutkan ke proses penyemaian. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengambil kapas, lalu kita susun di dalam gelas yang akan ditanami. Kita susun secara perlahan ya. Usahakan kita memakai kapas yang tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Karena saya sempat mencoba eksperimen sebelumnya, saya menggunakan kapas terlalu tebal pada media gelas sehingga tumbuhan jagung lama dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Seperti ini, kita basahi dulu dengan air. Sedikit saja. Kalau sekiranya kapas masih kurang, kita boleh menambahkan secukupnya. Ini. Lalu kita bisa tambahkan sedikit air. Jika terlalu banyak, kita bisa buang. Lalu kita ambil biji jagung yang sudah kita rendam tadi. Kita ambil 4 butir, lalu kita masukkan ke medianya. Usahakan jagung berada di atas kapas ya. Seperti ini. Kita beri jarak agar saat tumbuh jagung tidak terbentrokan dengan yang lain. Lakukan hal yang sama pada gelas plastik. Selanjutnya, kita akan taruh 2 gelas ini di tempat yang gelap dan 2 gelas di sebelah sini akan saya taruh di bagian yang teduh tapi tidak terkena matahari, di tempat yang terang. Dan kita akan amati beberapa hari ke depan. Sampai jumpa.
Hari ini tanggal 6 Februari 2021 merupakan hari pertama dalam penanaman jagung pada media kapas. Di sini ada 2 gelas yang sudah saya taruh di bawah kolong kasur atau tempat gelap. Di sini sudah tumbuh sedikit akar pada biji jagungnya. Sedangkan pada gelas aqua plastik juga sudah muncul lebih sedikit akar pada jagung dibandingkan pada media gelas. Bisa dilihat. Sampai jumpa. Ini merupakan biji jagung pada hari pertama pada media gelas kaca. Tampak akar yang mulai tumbuh. Ini merupakan biji jagung pada hari pertama yang saya letakkan pada gelas plastik. Tidak beda jauh. Pada biji jagung tumbuh akar kecil di sekitar jagung. Cikal bakal tumbuhan kita ukur yang cikal bakal tumbuhannya sekitar 0,5 cm. Di tangan saya sudah ada biji jagung yang ada pada gelas plastik yang saya taruh pada tempat yang gelap. Di sini dapat dilihat tumbuh akar kecil, lebih kecil daripada biji jagung yang saya taruh pada gelas kaca. Dan tumbuh cikal bakal tumbuhan. Coba kita ukur. Ternyata sama cikal bakalnya, berukuran 0,5 cm. Di sini saya punya 2 gelas lagi yang berisikan tanaman jagung pada media kapas, tapi di 2 gelas ini saya taruh di tempat yang terang, tapi tidak saya kenakan pada sinar matahari. Dapat dilihat biji jagung berbeda jauh dari 2 gelas yang saya taruh di tempat yang gelap. Biji jagung tidak nampak cikal bakal tumbuhannya, tetapi nampak sedikit akar kecil. Dapat dilihat biji jagung berbeda jauh dari 2 gelas yang saya taruh di tempat yang gelap. Biji jagung tidak nampak cikal bakal tumbuhannya. Di tangan saya sudah ada biji jagung yang ada pada gelas kaca. Saya taruh di tempat yang terang. Biji jagung sudah tumbuh akar, tapi tidak tumbuh cikal bakal tumbuhan. Tinggi akar kira-kira 0,5 cm. Di tangan saya sudah ada biji jagung pada gelas plastik yang saya taruh di tempat yang terang. Di sini dapat dilihat biji jagung baru saja muncul akar kecil yang kira-kira ukurannya 0,3 cm. Saya akan kembalikan jagung-jagung yang sudah saya tanam pada media kapas ini di tempat yang semula terang dan di tempat yang semula gelap. Sampai jumpa di hari yang kedua. Hari ini pada tanggal 7 Februari 2021 merupakan hari kedua dalam penanaman biji jagung pada media kapas. Di sini ada 2 gelas yang saya taruh pada tempat yang terang. Bisa dilihat pada gelas plastik sudah mulai tumbuh semua jagungnya, terutama pada bagian akarnya, dan hanya 1 biji jagung yang tumbuh cikal bakal tumbuhan. Sedangkan pada gelas kaca tidak banyak
terjadi pertumbuhan maupun perkembangan. Di sini hanya berubah dalam penambahan akar saja dan tidak ada cikal bakal tumbuhan. Hari ini tanggal 7 Februari 2021 merupakan hari kedua dalam penanaman biji jagung pada media kapas yang saya taruh di tempat yang gelap. Di sini tampak 2 biji jagung yang sudah timbul cikal bakal tumbuhan. Seperti ini. Sedangkan pada media gelas plastik hanya timbul 1 biji jagung yang mulai muncul cikal buahnya. Ini. Sampai jumpa di hari yang ketiga. Ini tanggal 8 Februari 2021 merupakan hari ketiga dalam penanaman biji jagung yang saya letakkan pada tempat yang terang. Di sini pada gelas kaca tampak 1 buah biji jagung yang sudah mulai tumbuh menjulang ke atas. Seperti ini. Pada gelas plastik dapat dilihat 3 bibit jagung sekaligus yang tumbuh ke atas cikal bakal biji jagungnya. Ini tanggal 9 Februari 2021 merupakan hari keempat dalam penanaman biji jagung pada media kapas. Di sini ada 2 gelas yang saya taruh di tempat yang gelap. Pada gelas kaca tampak 2 bibit jagung yang sudah mulai tumbuh ke atas dan mulai muncul lintingan kecil daun yang tumbuh ke atas. Ini. Sedangkan pada gelas plastik hanya muncul 1 biji jagung yang tumbuh ke atas. Mungkin saya salah memilih dalam biji jagungnya. Saya memilih bibit yang jelek. Jadi hanya 1 buah saja yang berhasil tumbuh. Dan itu pun 1 buah ini tumbuhnya tidak menjulang ke atas dan sedikit semboyang ke kanan. Serong. Selanjutnya saya sudah ada 2 gelas yang sudah saya taruh di tempat yang terang. Pada gelas plastik 3 biji jagung tumbuh menjulang ke atas dan 1 biji jagung sudah mulai muncul lilitan daun kecilnya seperti ini. 3 biji sekaligus tumbuh pada gelas plastik. Sedangkan pada gelas kaca sama halnya seperti gelas tadi, saya salah memilih dalam pembibitan jagung. Jadi hanya 1 yang muncul pada gelas kaca ini. Jadi ini. Setiap harinya saya sudah melakukan penyiraman dan saya sudah mencatat ukuran-ukuran per hari yang terjadi pada bibit jagung. Sampai jumpa di hari kelima. Tanggal 10 Februari 2021 merupakan hari kelima dalam penanaman bibit jagung pada media kapas. Di hadapan saya sudah ada 4 gelas yang berisikan 16 jagung. Di sini 2 gelas saya taruh di tempat yang gelap, sedangkan 2 gelasnya lagi saya taruh pada tempat yang terang. Di video ini saya memang sengaja mengumpulkan 4 jagung sekaligus karena
pada hari kelima, bibit jagung sudah mengeluarkan perbedaan yang signifikan. Di sini dapat dilihat perbedaan yang sangat jauh antara daun jagungnya. Pada tempat yang terang memiliki warna daun yang hijau. Dikarenakan pada tempat terang jagung bisa mengalami fotosintesis. Sedangkan pada tempat yang gelap, warna jagung bercampur dengan warna kuning tidak hijau sepenuhnya seperti pada jagung tempat yang terang. Dikarenakan bibit jagung pada tempat yang gelap tidak bisa mengalami fotosintesis. Sampai jumpa di hari ke-6. Pada tanggal 11 Februari 2021 merupakan hari ke-6 dalam penanaman jagung. Di sini saya sudah punya 4 gelas. 2 gelas saya taruh di tempat yang gelap, sedangkan 2 gelasnya lagi saya taruh di tempat yang terang, meskipun tidak terkena sinar matahari secara langsung. Di sini tidak ada perbedaan yang jauh dari hari sebelumnya, hari kelima. Tetap biji jagung yang membedakan yaitu warna daunnya saja. Di tempat yang gelap, daun jagung berwarna hijau pupus atau kekuningan seperti ini. Sedangkan di tempat yang terang mempunyai warna daun yang hijau menyala seperti ini. Dikarenakan biji jagung pada tempat yang terang bisa melakukan proses fotosintesis, sedangkan di tempat yang gelap biji jagung tidak bisa melakukan proses fotosintesis. Jadilah warna daun pada biji jagung tidak sehijau biji jagung pada tempat yang terang. Di depan saya sudah ada jagung yang umurnya 1 mingguan yang saya tanam pada media kapas dan saya taruh di bagian yang gelap. Dapat dilihat jagung tumbuh menjadi batang dan daun yang menjulang ke atas. Dapat dilihat pula daun jagung tidak sepenuhnya berwarna hijau, ia bercampur dengan warna kuning. Dikarenakan jagung ini tidak bisa mengalami fotosintesis karena tidak menerima sinar matahari. Dan di sini juga dapat dilihat batang tumbuhan jagung pada media kapas tidak sekukuh pada media tanah. Dikarenakan akar pada biji jagung pada media kapas ini tidak bisa menjala dengan kuat dan kokoh, sehingga tidak bisa menyangga pohon, tidak bisa menyangga batang dan daun jagung. Dapat dipastikan jagung ini akan mati dalam waktu 10 hari atau 11 harian. Di sini juga bisa dilihat sama. Pada media gelas sekalipun dia tumbuhnya sama seperti media sebelumnya. Media wadah seperti ini. Jadi dapat disimpulkan jagung yang ditanam pada media kapas tidak akan bisa menjadi jagung yang dewasa. Jagung pada umumnya yang memiliki buah. Dikarenakan pada media kapas nutrisi jagung tidak terpenuhi sepenuhnya.